Halo Sobat Traders, kita akan mulai acara webinar kita kali ini. Nah Sobat Traders, apabila Sobat Traders memiliki usulan-usulan untuk topik webinar kita berikutnya, silakan ketik di kolom komen kita. Halo, selamat malam semua Sobat Traders, Bapak Ibu yang bergabung dalam acara webinar malam hari ini. Kembali bersama dengan kami, Forex Simpro, dan saya dengan Leoni Margaret. Bersama dengan saya hari ini, saya ditemani oleh Pak Lindu. Selamat malam Pak Lindu. Selamat malam semua Sobat Trader. Ya, baik. Kabar baik ya Pak Lindu ya? Ya, baik. Luar biasa. Nah, kali ini ya Pak Lindu sendiri dari Java Global Future, analis dari Java Global Future. Tapi saya mau menyapa dulu nih Sobat Traders yang sudah hadir di room ya, di tempat ini. Yaitu ada Pak Adam Mulyana. Selamat malam Pak Adam. Juga selamat malam Pak Arfan. Ada Pak Centanke ya. Pak Gusti Gumu ya. Kemudian juga ada Ibu Nanang atau Pak Nanang ini ya mungkin ya. Dan juga ada Pak Henry. Selamat malam semuanya. Senang ya Sobat Traders bisa ketemu lagi untuk kita belajar dalam acara webinar pada malam hari ini. Temanya menarik banget nih Sobat Traders. Kali ini tema yang dibawakan oleh Pak Lindu adalah tips trading scalping atau swing dengan indikator envelope ya. Nah, dengan judulnya envelope ya. Jadi kayaknya kita pengen tahu gitu ya. Kayaknya nih menarik banget nih temanya. Jadi Sobat Traders perlu diingatkan kembali, Sobat Traders menggunakan user ID dengan nama lengkap. Kalau memang Sobat Traders tidak menggunakan dengan nama lengkap, mohon maaf sekali, dapat menuliskannya di kolom komen, ataupun nanti ada link yang bisa diklik ya. Mungkin Sobat Traders bisa mengklik link yang telah tertera di kolom komen. Atau kalau seandainya Sobat Traders masih menggunakan user ID bukan dengan nama lengkap, mohon maaf nanti admin akan meremove sementara, hubungi kembali tim kami akan yang menghubungi rekan-rekan atau Sobat Traders supaya join lagi bersama dengan kami. Baiklah, malam hari ini mungkin saya informasikan acara hari ini kerjasama antara Forex Simpro dan Java Global Future, di mana Java Global Future merupakan broker lokal yang terdaftar di Bapepti dan terpercaya ya, jadi juga mudah untuk Sobat Traders untuk masuk di dalam atau MetaTrader yang dipakai oleh Java Global Future. Baiklah, sudah tidak sabar ya. 30 menit di muka ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Lindu ya. Dengan teknik yang tadi swing, dengan envelope ya. Tapi 30 menit berikutnya setelah selesai, rekan-rekan atau Sobat Traders bisa menuliskan atau pengen tanya langsung segera unmute ininya ya. Mungkin pada saat Bapak Ibu atau Sobat Traders langsung bisa unmute ataupun menuliskan di kolom komen. Silakan, kami akan membacakan semua pertanyaan yang diberitahukan. Oke, silakan. Mungkin Pak Lindu bisa mulai memaparkan acara malam hari ini. Silakan Pak Lindu. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian ya. Tentunya mungkin di sini ada yang udah pernah mempelajari mengenai Bollinger maupun moving average gitu ya. Nah, envelope ini itu hampir mirip sih dengan Bollinger Band seperti itu ya. Jadi saat harga keluar dari area Bollinger Band, maka prediksinya akan kembali masuk ke dalam area tersebut. Ibaratnya itu seperti rumahnya ya. Jadi kalau envelope ini lebih besar skupnya gitu ya dibandingkan dengan Bollinger, sehingga tidak kita tidak bisa ambil posisi sewaktu-waktu. Tapi jika ada momen yang diberitahukan oleh envelope, itu bisa menghasilkan profit yang luar biasa. Cuma kuncinya sih memang harus sabar, ya. Terutama juga buat pemula. Kalau misalnya di sini ada siapa Bapak Ibu yang ada pemula di sini trading, ada nggak? Boleh tuliskan di kolom komen ya Pak Lindu ya. Boleh menuliskan di kolom komen. Boleh, yang pemula gitu ya. Terus pertanyaan kedua, siapa di sini yang udah pernah belajar Bollinger Band, moving average, kayak gitu ya. Nanti bisa tulis di kolom komen. Nah, ini ada kaitannya ya. Kita akan mulai masuk nih pelajarannya mengenai envelope ya.
Tapi nanti yang akan saya kasih tahu bahwa menggunakan envelope di forex beda banget dengan di gold, ya. Kalau di gold momennya memang lebih banyak. Sementara envelope itu kebanyakan lebih banyak menggunakan time frame daily. Karena kalau di time frame yang lain hampir sepertinya tidak ada momen. Nanti kita lihat ya, kenapa bisa seperti itu. Kita masuk slide presentasi. Kita langsung ke MetaTrader-nya ya, belajar langsung dari MetaTrader-nya. Biasanya meta berapa nih Pak Lindu? Mungkin bisa diinformasikan buat sobat traders yang menyaksikan atau yang join di acara webinar kali ini nih Pak Lindu. Oke, yang kita gunakan adalah MetaTrader 5 ya, sobat trader sekalian. Terus kalau misalnya trading di Java itu ada akun yang no komisi ya. Yang Titan itu tidak ada komisi, jadi sobat trader bisa enak banget untuk tradingnya. Apalagi kalau menggunakan envelope ini, gitu ya. Setiap ada momen bisa ambil posisi. Oke, kita mulai masuk dulu. Ya. Udah kelihatan nggak ya MetaTrader-nya? Belum ya, masih proses ya? Belum Pak Lindu. Ya. Coba saya stop sharing lagi. Sobat Traders juga bisa langsung melihat ya, kalau sudah menggunakan laptop silakan untuk juga buka MetaTrader 5-nya. Oh, Pak Nanang saya masih baru ikut. Oh, ini dia. Baru ya. Belum terlihat sih, Pak. Oke. Ya, Pak Gusti Gemuh ya. Saya baru ikut juga. Nggak apa-apa, Pak. Jadi memang ini Forex Impro adalah ruang diskusi ataupun Sobat Traders bisa belajar bersama dengan Forex Impro. Tetapi bagi yang belum join di community daripada Forex Impro ataupun di Premium, silakan bergabung bersama dengan kami. Kami punya lengkap sekali. Sementara kita sedang menunggu Pak Lindu untuk presenting ya. Oke, ya. Silakan Pak Lindu. Sudah ya? Dapat ya? Lihat ya. Oke, ini kita mulai dari Aussie USD ya. Mata uang dolar Australia terhadap dolar Amerika. Nah, kalau kita lihat ya, ini di daily, kita misalnya masukkan ini tren ya, Bollinger Band ya. Ini supaya kita lihat perbedaannya. Nah, kita lihat di sini ya, setiap ada pergerakan grafik yang keluar dari Bollinger ya, itu akan kembali masuk ke arah dalam ya. Demikian juga seperti ini, keluar dari Bollinger akan kembali masuk ke dalam ya. Ini juga keluar ya, masuk kembali ke dalam. Intinya bahwa pada Bollinger ini dia nggak lama keluar gitu ya dari dari Bollingernya. Pasti kalau keluar akan masuk ya. Demikian juga kalau di time frame misalnya H4 ya, Bollingernya itu menyesuaikan sesuai dengan time frame-nya ya. Kita masih bisa lihat momen-momen untuk masuk ketika ini keluar ya dari Bollinger ya. Ini pada forex ya. Nah, terus kemudian ini nih ya. Aussie kan sekarang nih prediksinya mau turun nih karena apa? Udah keluar dari Bollinger nih, mau balik, mau mendekat ke arah Bollinger tengah ya. Nah, tapi kalau di envelope ini ya, di time frame yang di bawah H1 ya, bedanya ini dengan Bollinger ya. Kalau di bawah time frame D1, sorry ya, di bawah time frame D1, kalau envelope
kita coba buka, ya. Ini envelope ini masuk ke arah trend, kemudian masuk envelope. Ya, kita pakai period yang 21 atau 20, nggak apa-apa, kita masuk. Nah, hampir sama kan dengan Bollinger kan, Bollinger atas, Bollinger bawah, hampir sama kan, ya. Nah, cuma scoop-nya lebih kelihatan beda. Nah, kalau di time frame H4 ya, di bawah time frame D1, kalau kita perkecil kayak begini ya, ini grafiknya hampir bisa dibilang, ya kita geser, grafiknya nih yang hitam ini, hampir bisa dibilang dia nggak pernah keluar dari envelope. Ya, makanya kalau di forex ini, kita hanya ngambil momen-momen tertentu aja, nih, nggak keluar. Kecuali ini, kita perbesar ya. Kita perbesar. Yes. Tadi yang tanggal, nah ini ya, kita kasih garis vertikal buat tanda, ya. Kita perbesar, ya. Ini, ya, kita perbesar lagi. Kelihatan jelas ya di situ ya. Di situ ada ya tampilannya ya. Bu Leoni, ada tampilannya ya, tampilan MetaTrader-nya ada. Mohon maaf, ini tampilnya kecil ya? Ya, ini makanya saya perbesar begini ya, tampilan ininya. Nah, Sobat Trader. Pak Harijanto informasi katanya nggak kelihatan, mungkin Pak Harijanto nggak kelihatan nih Pak, mungkin gimana ini? Oh, coba saya stop sharing dulu lagi, terus saya sharing lagi ya. Silakan Pak Lindu. Mungkin ada beberapa yang masalah connect. Sudah muncul nggak? Oh, agak lambat ya, baru muncul ya. Oke, Sobat Trader. Ya, di sini kita bisa lihat ya, kalau kita hilangkan ini ya. Jadi sangat jarang sekali ini sudah keluar dari apa namanya envelope ini ya. Kita bisa lihat ini ukurannya 21, deviation-nya 3, shift-nya 0 ya. Ini standar dari MetaTrader 5. Jadi kita nggak usah ubah-ubah ya. Nah, di time frame H4 ini sangat jarang banget ya dibandingin dengan daily ya. Tapi kalau dapat bisa kita lihat ini di tanggal 25 Maret 2020. Yang ini tanggal 27 Maret ya. Habis itu lama sekali nggak ada momen ya. Nah, ini di sini saat kelihatan keluar di sini kita bisa lakukan posisi sell ya. Nah, kalau kita ambil posisi sell di sini ya, ini kita bisa dapat misalnya kalau sampai ke sini itu sekitar 188 poin. Ini cukup besar ya.
Ya kalau kita ambil taking profitnya 50 poin juga ya bisa dapat ya. Nah, kalau misalnya di sini kita ambil sell juga ya. Ya karena udah keluar, masuk ya, masuk ke sini terus kemudian turun sampai sini, itu aja udah 84 poin ya. 84 poin. Sempat balik lagi naik ke atas, terus turun lagi, malah lebih besar ini ya sampai 211 ya poinnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya udah keluar ya. Tapi kalau kita beranggapan, oh kalau ini udah keluar, berarti bisa dong kita buy gitu ya. Nah, kalau kita buy ya, ternyata dia turun kan. Turun dia bisa sampai ke sini 309 300 poin gitu. Wah, ini mah terlalu besar seperti itu ya. Kapan baliknya lagi? Kalau ngelihat sepertinya udah terlampau besar gitu ya, bisa-bisa dakdikduk gitu ya. Itu psikologinya kena gitu kan. Walaupun memang ya akhirnya memang balik lagi karena dia nggak akan pernah bisa bergerak di luar lama-lama ya. Ini bisa dibilang kalau ini kan time frame-nya H4 ya, berarti ini tiap 4 jam ya. Berarti 4 kali 4 ini selama 16 jam turun terus ya. Kemudian berbalik sih akhirnya profit ya. Sempat balik turun lagi ke sini. Nah, cuma kalau nahan posisi begini yang lama itu kan istilahnya swing trade ya. Orang yang berani untuk tahan modal lebih besar, ya kan? Kalau punya modal lebih besar dia berani tahan kuat gitu, modal lebih besar kayak begitu kan? Nah, bagaimana nih kalau yang modalnya kecil Pak, kayak begitu. Nah, pertama kalau memang mau seperti itu ya kita bisa pakai misalnya posisi itu, makanya ada bantuan ya sobat trader sekalian ya. Jadi harga bisa keluar begini langsung kita sell gitu, tapi ada posisi yang seperti ini ya malah masih terus naik gitu ya. Nah, kita bagaimana mengatasi hal seperti ini ya sobat trader? Ini bisa dibantu ya dengan apa? Dengan tadi sobat trader, karena hampir sama pergerakan ini dengan Bollinger, kita coba pakai Bollinger. Ini sahabat terdekatnya ya. Jadi kalau misalnya mau lebih enak tradingnya ya, untuk mengatasi hal seperti ini kita bisa pakai sahabat terdekatnya ya. Namanya sahabat terdekat kan saling membantu gitu ya. Kita bisa pakai trend Bollinger Band ya. Lalu kita coba pasang yang standar aja 20. Nah, ini sobat trader. Ya. Kelihatan kan ya? Nah, ini menjawab ketika keluar dari envelope ya. Keluar dari envelope kok dia masih terus naik gitu. Sebenarnya apa penyebabnya? Kenapa dia masih terus naik baru di sini turunnya? Nah, sobat trader, kalau sobat trader pelajari lagi di video mengenai Bollinger Band di video kita ya. Jadi kalau Bollinger Band itu ibaratnya seperti kita di suatu ruangan ini ya. Lalu ketika kita sampai pintu, kalau pintu dibuka berarti apa? Kita bisa ke luar ya sobat trader sekalian. Jadi kalau kita bisa keluar artinya apa? Kita bisa meneruskan perjalanan kita. Ya.
Tapi kalau pintunya ditutup dan tidak dibuka, berarti apa? Kita nggak bisa keluar dari ruangan itu kan? Akhirnya apa? Ya balik lagi di dalam ruangan itu. Ya, jadi kenapa ini ya setelah keluar dari envelope, kok dia nggak langsung turun seperti ini, seperti di sini, ya, di posisi ini. Kenapa kok nggak langsung turun kayak begitu? Ya, penyebabnya adalah ya karena ini ada bisa dilihat di Bollinger Band pintu kebuka. Dia ngebuka Bollingernya, ya. Tadi ini kan agak datar nih kayak pipa ya, pipa agak naik ke atas gitu ya. Sama, tapi pas di sini ini ngebuka ya. Jadi dia kayak menggelembung gitu ya. Nah, itu membuat apa? Tren Aussie USD ini masih kuat untuk naik ya. Nah, kapan untuk turunnya? Ya, untuk turunnya apa? Pertama, dia sudah keluar dari envelope. Pasti dia akan berbalik turun. Tapi karena Bollinger-nya masih naik, ya. Jadi kapan turunnya? Turunnya adalah ketika mulai apa? Pergerakan grafik ini mulai ada kembali di dalam Bollinger Band, ya. Nah, itu berarti setelah dia ada kembali di dalam Bollinger Band, disitulah siap-siap untuk ambil posisi sell. Ya, jadi disinilah kita bisa, ini kan konsolidasi nih di sini, ya kan, sobat trader sekalian. Ya, tapi ini sudah di dalam Bollinger Band. Tinggal menunggu waktu masuk kembali, ya. Arahnya kemana? Bisa ke arah Bollinger tengah ini. Jadi envelope ini akan lebih bagus jika dikombinasikan dengan Bollinger Band. Ya, di saat tertentu kita akan mendapatkan momen yang bagus sekali, ya. Tapi kalau dia sendiri nanti bisa salah nih. Momennya dipikir selnya di sini, padahal selnya setelah ada di dalam Bollinger Band kembali. Ya, artinya apa? Dia sudah masuk dalam Bollinger Band, dia akan kembali masuk ke dalam envelope. Jadi seperti itu, ya. Ini sudah bersama-sama ada di dalam Bollinger Band, berarti akan ke dalam envelope, ya. Nah, ini sobat trader, ini keluar dari Bollinger Band, ya. Jadi dia saling kerjasama. Keluar dari Bollinger Band, ini di dalam envelope. Oh, berarti dia akan berbalik nih, turun. Tapi dia masih naik sampai envelope, ya. Setelah itu ya kita bisa ambil posisi sell di sini. Oh, dia udah keluar dari Bollinger Band, dia sudah keluar dari envelope, ya dia akan masuk ke arah dalam envelope dan Bollinger Band, ya. Jadi ketika ini masih terus naik, keluar dari Bollinger masih terus naik, ada envelope, oh di sini kita sell, coba kita lihat berapa yang kita dapat, paling tidak masuk ke dalam Bollinger, misalnya masuk ke sini, lepas, berapa yang didapat, itu sekitar 59 poin, lumayan, ya, dapat 59, masuk ke sini, kayak begitu, ya. Nah, ini juga, ya, ada di luar Bollinger Band nih, sahabat trader sekalian, ya, yang hijau ini Bollinger Band, dan yang ini envelope, ya, di luar dua-duanya nih, tinggal ngambil posisi apa? Ngambil posisi buy, ya. Ini dia Bollinger-nya udah ngebuka ya, dari ini tadi turun, terus trennya ternyata semakin kuat turun karena Bollinger-nya ngebuka. Kayak pintu dibuka kan makin turun. Tapi makin turun
sampai ke arah envelope. Begitu sampai envelope, ya, ini di sini udah keluar dari Bollinger, keluar dari envelope, ya. Tinggal di sinilah kita ambil posisi buy, ya. Akhirnya apa? Berbalik, masuk. Nah, ada yang bertanya bahwa setting Bollingernya bagaimana, ya? Envelope maupun Bollinger ini untuk para pemula juga ya, supaya nggak pusing harus berapa nih gitu ya. Pakai sesuai standar yang ada di MetaTrader 5 di Java ini ya. Jadi Bollingernya periodnya yang 20 gitu ya. Standar deviasinya 2 gitu ya. Nah, yang ini ya standarnya. Yang ini envelope periodnya 21, deviation-nya 3, shift-nya 0 gitu. Ini pakai aja. Jadi begitu nanti masuk di indikator ya, terus kemudian trend, kemudian envelope, nggak usah pusing yang lain-lain, tinggal okein aja. Oke, kayak gitu. Bollinger juga ya. Ini period 20, deviation 2 ya. Shift 0, close, udah tinggal oke aja. Tinggal di-okein ya. Kita pakai yang sekalian ya. Nah, ini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke gold ya? Ada nih Pak pertanyaan dari atas nih, kalau mungkin bisa saya coba cek ya. Ini Ibu Ya. Santi Nizam tanya, lihat trennya di TF berapa, entry-nya di TF berapa. Kemudian iya oke. Pertanyaannya di TF itu time lihat frame kan trennya ya? di time frame berapa, entry-nya di time frame berapa. Itu Ibu Santi. Kalau Pak Adam tolong di-share settingan indikator envelope tadi sudah ya Pak ya? Udah. Settingan indikator envelopes. Kalau Pak Eko settingan Bollinger standarnya. Tadi juga ada di info ya Pak? Ya. Oke. Jadi gini Sobat Trader, time frame ini bisa dari time frame daily, bisa ada time frame H4 gitu ya, itu untuk forex ya. Tapi kalau time frame H1 hampir nggak mungkin ya. Bisa kita lihat di sini tuh ya, kita kecilkan gini, itu semuanya di time frame H1 Aussie ini di dalam terus ya. Harganya di dalam dari envelope ya. Jadi gak bakal ketemu momen ini sama sekali kayak gitu ya. Kebanyakan paling cuma ya ini ya sekali gitu, ini 2 kali. Tapi hampir yang lain nggak ada kayak begitu ya. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali ini mungkin entah ada pergerakan yang besar ya, kita bisa gedein ya. Ya, jadi ini di time frame H1 perbesar lagi. Time frame H1 ada momen ini ya. 1 kemudian ini ada 2, kemudian ada 3 ya, yang lainnya nggak ada. Ini terjadi di bulan Maret tanggal 18, tanggal 19 ya. Dan tanggal 19 juga sini ya. Jadi hanya di sini aja. Jadi Maret ke Juli nih, ini kan udah Juli ya. Itu bisa dibilang time frame H1 hampir nggak ada. Kalau kayak begitu berarti nggak trading dong. Kayak gitu ya. Karena nggak ada yang nembus envelope. Kayak begitu. Jadi ya kalau di forex ya temukan aja momennya di H4, D1, boleh aja pakai H1 ya. Tapi akan sangat jarang seperti ini, baru di bulan Maret nih. Berikutnya lagi udah susah lagi. Kecuali ini ada pergerakan besar waktu itu, ya kan? Nah, kalau ada pergerakan besar, nah ini juga nih. Terkadang kan kalau ada berita besar, ya,
harga misalnya turun seperti ini, kenceng banget. Terkadang kan kita kayaknya ngiler gitu ya. Gimana nih ya? Masuk nggak? Tapi ragu. Masuk nggak? Aduh, takutnya balik. Masuk nggak? Takutnya balik. Kayak begitu kan. Nanti pas balik, karena udah terlalu panjang, tau-taunya balik, rugi saya. Saya nge-sell, malah terus naik gitu. Gimana nih ya? Nah, kalau kayak begitu ya tinggal dilihat aja ya. Envelope dan Bollinger-nya. Wow, ini udah nembus Bollinger nih. Bakal masuk nih, tapi ternyata nggak masuk-masuk, terus akhirnya nembus ke sini. Nah, udah nembus Bollinger, udah nembus envelope, tinggal nge-buy aja. Gimana nanti? Tinggal ditunggu aja sampai kekuatannya melemah, barulah nanti kita ambil posisi buy. Bukannya kita ngikut nge-sell ya, tapi justru siap-siap untuk nge-buy. Kapan nih baliknya? Nah, dengan envelope dan Bollinger ini, kita akan dapat momen itu saat berita besar. Ya, ini NFP atau apa, ini tanggal 9 bulan 3. Saya nggak tahu ini ada momen apa waktu tanggal 9 bulan 3. Nanti Sobat Trader bisa lihat lagi 9 bulan 3 2000. Oh, pandemi. Mulai pandemi secara global. Ya, ini membuat apa? Jatuh semua harga-harga ya, mata uang. Bulan Maret 2020 kan seluruh dunia kan global itu kan. Ya, makanya nih kenceng banget turunnya, semua pada potong suku bunga, potong kayak begitu kan. Nah, ini sih turun terus, tapi ada momen nggak untuk balik? Pasti ada. Nah, ketahuan nih dari envelope ini jaraknya kan cukup panjang. Akhirnya apa? Balik juga sih. Naik malah sampai ke atas. Nah, jadi ini keistimewaannya envelope nanti dikombinasi dengan Bollinger. Terkadang kan kita takut ya kalau ngadapin momen di mana ada berita besar, misalnya entah NFP atau misalnya waktu itu Brexit gitu kan ya, awal-awal Brexit seperti itu kan, dan macam-macam fundamental yang terkadang mendadak gitu ya, kita nggak tahu tiba-tiba mendadak, kan kadang kita bertanya, apa nih yang menggerakkan kok harga kok bisa jatuh banget nih, ini ada apa nih, ada apa ya, gitu kan, nggak tahu gitu ya. Nah, kalau kita pakai Bollinger dan envelope ini tinggal kombinasi, ya mungkin oke, saya nggak tahu beritanya apa yang terjadi, tapi paling tidak saya bisa tahu kira-kira kapan ini untuk balik, seperti itu ya. Jadi itulah salah satu keunggulannya envelope kombinasi dengan Bollinger. Jadi kalau ada berita-berita yang unpredictable, ya bukannya kita ngikutin ini berita itu langsung masuk gitu ya, tapi ini kapan nih momennya jadi berbalik lagi, karena terkadang kan kita ngadapin pemain besar, kita harus ngikutin tren juga kayak begitu ya. Ya, kita tinggal lihat kapan nih momen untuk berbalik arahnya, seperti itu. Oke, Pak Lindo, pertanyaan lagi nih dari Pak Sentangke. SL gimana tentukannya? TP kan di tengah Bollinger kan, Pak? Itu Pak Tangke ya, menanyakan itu Pak Lindu. Oke. Jadi begini, Pak. Ngambil posisi kayak begini ya, ini jauh dari Bollinger gitu. Tapi ini momen ini sangat jarang. Ini kan karena pandemi ya. Waktu itu awal-awal pandemi semua orang panik ya begitu ya. Nah, TP kan yang jelas ke arah Bollinger tengah atau masuk Bollinger seperti itu kalau misalnya ada dari envelope. Nah, stop loss-nya itu ya berarti benar-benar di luar dari envelope-nya sama kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Ya, buy, arah berbalik ke sini. Nah, stop loss-nya di mana? Kita pergunakan aja 1:1. Ya, kalau misalnya kita ambil posisi buy, misalnya di sini.
ya. Ambil posisi buy di luar, ini di luar Bollinger dan luar envelope gitu ya. Ambil posisi buy, ya, masuk kira-kira ke sini, Bollinger tengah, ya, itu berapa kira-kira? 163, ya, tinggal kita ini aja 163 berarti di mana? Nah, berarti sekitar di sini. Stop loss-nya kita gunakan aja 1/1, ya. Nah, tapi kalau nanti akhirnya profit, kita nggak harus ngejar sampai taking profit-nya di sini, ya. Kita bisa ambil setengahnya atau 3/4-nya, ya, Sobat Trader. Jadi kalau misalnya target ke sini 100 poin, ya, kita bisa ambil 50 poin atau 75 poin gitu. Jadi setengahnya atau 3/4-nya, ya. Ya stop loss-nya sebanding dengan, kita tetap sih pasang taking profit 1/1. Cuma terkadang kalau kita nggak ngawasin ya, aduh saya sibuk banget nih, tapi saya udah profit nih, profit besar gitu ya. Udah lebih dari 50%-nya. Ya kita ambil aja. Daripada kita nggak ngawasin, tahu-taunya terkadang ada momen di mana mau sampai taking profit, ada tuh kurang 2 poin aja terus berbalik kayak gitu, malah ke arah stop loss, ya. Jadi mainnya tetap misalnya, oh ini target ke sini 1/1, taking profit di sini, stop loss-nya juga sama dengan taking profit-nya. Ya, tapi kalau kita misalnya nggak mengawasi gitu ya, misalnya udah profit 50%, 75%, ya nggak ada salahnya untuk kita ambil posisi, untuk kita ambil profitnya gitu. Jadi stop loss-nya sesuaikan dengan target taking profit-nya yang ke arah Bollinger tengah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Junus Sutan ya, Pak Lindu nggak narik garis support dan resisten kuat. Pak Lindu nggak narik garis support dan resisten kuat. Kemudian Pak Elon Musk boleh standar deviasinya berubah. Standar deviasi, oke. Standar deviasi boleh berubah. Tinggal dilihat aja sesuai, coba kalau kita misalnya ubah standar deviasi, ini akan mempengaruhi besaran ini, besaran envelope-nya, ya. Saya akan kasih contoh. Ya, ini 3 deviasinya ya. Kita ubah misalnya jadi 1, dia akan semakin kecil. Tuh. Ya. Dia akan semakin kecil. Ini keluar dari envelope-nya jaraknya jauh banget kayak begitu kan. Ya. Jadi kita pakai yang standar. Oke, kalau misalnya pakai yang 5 gitu ya, misalnya 5. Nah, ini besar sekali ya. Tapi sejauh masih nyentuh ya, ini di sini ya nggak apa-apa sih, nggak masalah mau standar deviasinya 5, tapi mungkin momen tertentu yang berdasarkan standar deviasi 3 harusnya dapat, bisa jadi nggak dapat gitu, karena envelope-nya jadi lebih besar ya. Kita ubah coba ke 3 lagi, kita bisa lihat di sini apa yang terjadi ya. Kita lihat, nah keluarnya memang lebih banyak dibandingkan yang 5, karena kalau 5 lebih besar dia range antara yang biru dan merahnya ya, membesar kayak begitu. Ya. Pak Lindu yang tadi pertanyaannya mungkin Pak Junus ya, yang Pak Lindu nggak narik garis support dan resisten kuat? Ini belum bisa bisa untuk narik garis trend ya, support maupun resisten ya, misalnya ini aja deh ujung. Nah, kalau kita pakai daily misalnya ya, oke, anggap ini misalnya belum ada
ya. Bagian ini di sini. Oke. Nah, ini udah tembus nih. Kita sell. Oke. Nah, pakai garis trend. Ini kan dari sini dong. Ya. Kita tarik garis ke sini. Oke. Berarti ini sell, arahnya kemana? Arah ke Bollinger Tengah sama arah ke sini. Support trend line. Ini saya ganti aja warnanya ya. Warnanya biar nggak nyaru. Misalnya ganti warna biru lah ya. Biru. Oke. Ya. Ini sampai ke sini ya targetnya gitu kan, jadi target gitu. Terus posisi ini ya pasang gini kan ya. Nah terus kita lihat ya, ini tembus dia kan, tapi badannya belum nggak sepenuhnya badannya ini kan, di bawah opennya nggak di opennya apa maksudnya ini nggak tinggal di luar daripada supportnya gitu, masih menyentuh dari support ini, makanya dia balik lagi gitu ya, terus turun di sini ya. Nah pas di sini ini udah di luar support ya, udah nggak nyentuh support ini lagi kan ya, jadi dia akhirnya apa, terus ini ke arah Bollinger ini ya. Jadi ya nggak apa-apa pakai bantuan support maupun ini support maupun resisten trend line ini. Kalau kita nge-sell sini, kira-kira arah mana? Ya kira-kira arah ke support ini seperti itu. Ya pas dengan dekat Bollinger Tengah. Kalau ketembus ya terus turun kemana? Ke arah Bollinger bawah. Ya begitu. Enggak deviasi di atas 3 lah. Standarnya udah ditentuin 3, paling enggak di atas 3 gitu. Mau 3 atau 4 atau 5. Tapi kalau 2 atau 1 nanti yang ada malah banyak false-nya gitu, banyak salahnya. Karena udah keluar harusnya mau ngambil misalnya keluar ke atas ngambil sell, tau-taunya masih naik terus gitu. Sementara Bollingernya juga nggak menunjukkan gitu untuk naik, masih di dalam Bollingernya seperti yang tadi saya kasih contoh itu kan ya. Jadi baiknya deviasinya jangan di bawah 3 kayak begitu. Terus apa tadi yang satu pertanyaan dengan itu? Yang tadi ini Pak, berarti kalau main TF kecil, deviasinya dikecilin juga ya Pak? Ya yang sebelum deviasi tadi. Sorry, tipe scalping itu bisa nggak Om dipakai Oh indikator? ya, scalping ya, sebenarnya bisa juga, cuma sayang sih ya. Jadi kalau kayak ngambil di sini misalnya nih ya, ini udah keluar dari envelope sama apa namanya sama Bollinger, kita nge-sell gitu, target kan ke sini, ya stop loss-nya sebesar target ke sini, ya kan? Nah, paling nggak ngambil taking profit ya 50 sorry bukan taking profit. Taking profitnya sih sesuai target di Bollinger Tengah. Tapi paling nggak kita kalau nggak mau kalau ngambil profitnya nggak sampai taking profit, ya paling nggak 50% sampai 75%-nya. Berarti kan kalau scalping bisa, cuma ya ini momen jarang sekali gitu loh. Terus scalping sayang banget kayak begitu. Poinnya kecil padahal bisa dapat poinnya besar seperti itu. Ya, ini bisa dapat poinnya lebih besar gitu. Jadi kalau scalping ya sayang banget kayak begitu. Tapi kalau untuk dapetin 20-30 poin bisa seperti itu. Oke Pak, ini Mute. pertanyaan sudah selesai.
mungkin bagi sobat traders atau Bapak Ibu kalau yang memang belum atau baru pertama kali hadir dalam acara webinar malam hari ini dan belum menjadi member daripada Foreximpro, silakan bergabung bersama dengan kami. Mungkin kami ingatkan kembali ya Pak Lindu ya, kalau di premium member yang ada di Foreximpro itu lebih detail lagi karena di sana ada analis kami yang selalu standby juga memberikan trading plan bersama dengan juga mungkin bentuk chartnya dengan segala teknik. Jadi kalau sobat traders ingin bergabung dengan yang lebih intensif, silakan bergabung dengan premium member daripada Foreximpro. Atau sebelum closing nih Pak Lindu mungkin bisa closing statement ya sebelum kita tutup acara ini sudah hampir 50 menit ya. Silakan Ya. Pak Lindu. Ya, sobat trader, saya mengajak sobat trader untuk gabung di community maupun Telegram Premium ya. Nanti seperti yang dijelaskan tadi bisa berinteraksi ya. Maksudnya bisa bertanya lebih lengkap gitu ya. Terus ada sinyal-sinyal bukan hanya satu, tapi bisa sehari bisa 3 atau 5 atau 6 gitu ya. Jadi bisa lebih sering trading gitu ya. Juga kalau kadang minta kira-kira arah pergerakannya kemana, minta lukisannya dong gitu ya. Kita pasti akan kasih gitu daripada misalnya menganalisa sendiri atau misalnya ini belajar gitu ya. Kalau udah di premium udah belajar dari webinar, kadang bisa nanya-nanya lagi di situ Pak gimana dong untuk mempraktekannya, coba praktekkan ini begini ya. Jadi lebih lengkap lagi kayak gitu ya. Oke. Silakan, terima kasih Pak Lindu untuk informasinya. Jadi gimana sih cara untuk masuk bergabung di premium daripada Foreximpro? Mudah sekali, bergabung langsung saja dengan Java Global Future, di broker rekanan daripada Foreximpro, dan itu sangat mudah dan withdrawal-nya maupun depositnya sangat mudah dan itu tidak terlalu sulit. Baiklah, pada malam hari ini kita akan tutup acara hari ini, tapi jangan lupa Sobat Traders, esok hari pada jam yang sama, jam 8 malam kita akan langsung praktek di live trading ya. Hari ini kita belajar tentang belajar edukasi mengenai yang teknik scalping dan ini Pak ya, swing ya dengan envelope. Nanti besok kita langsung praktek dengan langsung di live trading ya. Silakan pastikan rekan-rekan untuk hadir, teman-teman atau sobat traders pastikan untuk hadir bergabung bersama dengan kami di esok hari live trading. Baiklah, kita akan tutup acara pada malam hari ini. Mungkin Pak Lindu bisa screen-nya di closing-nya karena kita mau tutup acara pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi esok hari dan minggu depan kita akan tetap belajar pada hari Selasa. Nanti di akhir bulan, setiap hari Jumat ya, di akhir bulan pada hari Jumat kita akan buka kelas khusus pemula. Silakan buat sobat traders atau Bapak Ibu yang masih pemula, silakan gabung kembali di akhir minggu ya, di hari Jumat, bergabung dengan kami kembali. Tapi jangan lupa besok gabung lagi bersama dengan kami. Dan jangan lupa nonton YouTube channel kami Foreximpro karena di semua teknik-teknik trading. Dan jangan lupa selain subscribe, klik loncengnya supaya tidak ketinggalan ya. Baiklah, kita closing Pak Lindu. Sampai jumpa di minggu depan. Trade by yourself. And safe trading. Salam profit. Nah, Sobat Traders, demikian acara webinar kita. Sobat Traders, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya supaya Sobat Traders sekalian mendapatkan update-update video dari kami. Salam profit!